Kementerian Pertanian lakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Jaksa Agung berencana memanggil mantan Dirut Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok Kamis besok terkait kasus korupsi di Pertamina. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi aparat kepolisian lakukan penyelidikan menyusul kebakaran 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta. Dari hasil penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kereta di dekat stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung, bisa untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inavis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami terlalu awal, jadi masih proses pemadaman. Kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan Awal itu gerbong dalam ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menteri Perhubungan akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong tersebut. Tiga gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi. Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi. Ini gerbong disiapkan untuk gerbong tambahan di Lebaran ya Pak? Ya, untuk tambahan. Berarti akan segera ada gantinya Pak? Kita upayakan penggantinya segera. Terkait penyelidikan mungkin dengan Polri, jangan tanya saya. Nanti juga ada dari KNKT yang akan mendiri. Tapi ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus meningkatkan keselamatan dan keamanan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran gerbong ini. Tidak ada korban jiwa dan aktivitas angkutan kereta di stasiun Tugu tetap berjalan normal. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan ada sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik memiliki relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah tersebut. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat, gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah, ini kapan dirilisnya, Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Untuk dirilisnya kapan, Pak? Segera kita sampaikan gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin. Usai rumah Ridwan Kamil, kini kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB digeledah oleh KPK. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakanaripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Kalau bulan Ramadan, ini kan setengah PNS. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya terkait penggeledahan kantor BJB, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ervan David di sana. Selamat malam. Ervan, apakah penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di BJB? Selamat malam Davi dan juga pemirsa. Setelah rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten atau BJB pada Rabu siang tadi. Namun demikian, kami belum mengetahui kapan KPK menggeledah, kapan tepatnya waktu KPK menggeledah ke Bank BJB di Jalan Naripan, Kota Bandung. Dan dari data sementara yang kami dapatkan, tadi pada pukul 16.30 ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian dan juga pihak keamanan dari Bank BJB. Namun untuk saat ini aktivitas dari Bank BJB di kawasan Jalan Naripan ini sudah lenggang atau tidak ada aktivitas yang cukup signifikan. Dan dapat diinformasikan juga bahwa penggeledahan ini buntut dari kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 yaitu Ridwan Kamil. Dan sebelumnya KPK juga menggeledah rumah pribadi Ridwan Kamil di kawasan Jalan Cimbuluit, Kota Bandung pada Senin kemarin. Dan hari ini KPK melanjutkan penyidikannya yaitu menggeledah Bank BJB pada Rabu siang tadi. Demikian Davi. Baik, terima kasih
Ervan David atas laporan Anda langsung dari BJB Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait perkara suap BJB. Melalui secarik surat, Ridwan Kamil mengatakan akan kooperatif membantu penyidik KPK. Penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut KPK, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi, sehingga perlu dilakukan penggeledahan untuk mengkonfirmasi. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Menanggapi penggeledahan itu, Ridwan Kamil angkat bicara. Melalui suratnya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediamannya. Dalam surat yang berisi pernyataan resminya, Ridwan Kamil membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara korupsi BJB. Ia juga mengungkap bahwa tim KPK menggeledah rumahnya dengan membawa surat resmi, sehingga Ridwan Kamil akan kooperatif membantu tim KPK. Ridwan Kamil juga mempersilahkan awak media bertanya langsung ke KPK untuk mengetahui informasi detailnya. Pasca digeledah, rumah Ridwan Kamil sepi aktivitas. Hanya ada petugas keamanan rumah yang nampak berjaga di bagian dalam rumah Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri dan Dirjen Kementerian Perdagangan menggelar sidak terhadap distributor minyak kita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, tim Satgas tidak menemukan adanya kecurangan. Sidak dilakukan setelah banyak laporan ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak kita ukuran 1 liter, baik dalam botol maupun plastik. Dalam sidaknya, tim gabungan sempat mengecek mesin produksi minyak. Dari sidak tersebut, Satgas Pangan dan Dirjen PKTN Kemendak tidak menemukan adanya kecurangan. Setelah menguji takaran, kemasan 1 liter terdapat 970 ml, sedangkan yang 2 liter terdapat 1990 ml. Satgas Pangan sebelumnya juga sempat menggelar sidak terhadap produsen minyak kita di kawasan Tangerang, Banten. Di sana Satgas juga tidak menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian takaran. Kemasan yang tertera maksud kami? Untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi 1 hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Sebelumnya, Bareskrim Polri sempat menggeledah pabrik minyak kita di Jalan Tol Iskandar Cilodong, Depok. Dalam penggeledahan, polisi menemukan barang bukti minyak kita yang takarannya tidak sesuai. Penyidik Bareskrim Polri menggeledah lokasi yang dijadikan pabrik dan gudang penyimpanan minyak kita di Jalan Tol Iskandar Cilodong, Depok. Di pabrik ini, produk minyak kita diproduksi dalam kemasan botol dan pouch.
Namun saat penyidik mengecek isinya, takaran minyak kita baik yang botol maupun yang pouch tidak sesuai takaran atau kurang dari takaran yang semestinya. Isi minyak kita yang harusnya 1000 ml atau 1 liter hanya terisi di bawah 900 ml, baik kemasan botol maupun yang pouch. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas pelaku kecurangan isi minyak kita jika terbukti. 980 Bang, batas tambang Bang. Kemarin kita turun ke 3 lokasi. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum. Karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kepolisian hingga kini masih melakukan pendalaman dan memastikan akan memproses hukum temuan minyak kita yang tidak sesuai aturan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak minyak kita ke sejumlah pasar. Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 ml. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan temukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu, di Pasar Kreneng, petugas di Treskrimsus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya, kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai penemuan minyak goreng dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa produsen serta distributor minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Beberapa pengelola pabrik menyebut ukuran 1 liter belum tentu memiliki berat 1 kg, bisa saja hanya 0,9 kg, dan hal tersebut sudah tepat karena berat minyak dan air berbeda. Ramai penemuan minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa pabrik produsen serta distributor minyak goreng minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Seperti PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang, usai diperiksa Satgas Pangan, pihak pabrik membantah adanya kecurangan isi volume minyak goreng. Pihak pabrik menambahkan bahwa volume ukuran minyak berbeda dengan ukuran volume air. Berarti artinya dari
PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, jadi nggak sampai 1.700 yang kita. Yang liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Betul. Emang ketentuannya emang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter emang tentuannya emang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi, jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya. Betul, dari sananya begitu. Sementara hal yang sama juga diungkap oleh pengelola PT Jujur Sentosa yang juga menjadi distributor minyak goreng Minyak Kita, bahwa ukuran 1 liter memiliki berat 0,9 kg dan itu telah sesuai takaran. Buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Yang nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Secara khusus, Satgas Pangan Polri memberikan solusi untuk temuan minyak kita yang tidak sesuai ukuran untuk tidak dilakukan penarikan supaya tidak terjadi kelangkaan, namun dapat dijual secara curah dengan takaran sesuai. Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR dan PT Pertamina. Dalam video tersebut, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan dokumen. Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membongkar adanya grup WhatsApp koruptor orang-orang senang. Hal ini dikemukakan saat rapat dengar pendapat antar DPR dan Pertamina di Kompleks Senayan, Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anggota DPR Komisi 6 dari fraksi PD Perjuangan, Mufti Anam, mengaku tidak bisa tidur saat mendengar informasi adanya grup WhatsApp koruptor di dalam lingkungan Pertamina. Grup WhatsApp bernama Orang-Orang Senang ditemukan oleh Kejaksaan Agung saat menyelidiki kasus korupsi Pertamax oplosan. Mufti juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan yang ada, korupsi yang melibatkan Pertamina terjadi secara masif dan terstruktur. Sementara itu, Jaksa Agung mengaku akan mendalami temuan grup WhatsApp koruptor tersebut. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Bahkan tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6, Pak. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah Orang-Orang Senang. Na'udzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Tentang grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita lagi dalami, ya. Kita dalami karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak buah saya yang kurang ajar, saya akan tindak. Kalau ada, ya kita dalami. Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok Kamis besok dalam kasus korupsi minyak Pertamina. Saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus yang merugikan negara 193,7 triliun rupiah tersebut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis besok pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan juru bicara KPK Febri Diansah menjadi bagian dari tim hukum Hasto Kristianto. Total ada 17 pengacara yang disiapkan PDIP untuk membela Hasto di sidang perdana 14 Maret mendatang. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini
merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. KPK telah menyerahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan siap disidangkan dalam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PD Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antara waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelepon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan menyusul kebakaran 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ada kebakaran kereta di dekat stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung, bisa untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inavis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami, terlalu awal, jadi masih proses pemadaman, kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan awal itu gerbong dalam, ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. PT KAI Persero akan memberlakukan program flash sale atau tarif khusus pada kereta api jarak jauh. Besaran tarif single khusus untuk kereta jenis ekonomi bisnis dan eksekutif berbeda-beda. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana akan memperlakukan program flash sale atau tarif single khusus pada kereta api jarak jauh pada 18 Maret 2025. Hal ini dilakukan guna memberi pelayanan terbaik kepada para pengguna kereta api pada saat mudik Lebaran.
Besaran tarif single khusus yang akan diberlakukan mencapai Rp100.000 untuk tarif kereta ekonomi, Rp100.000 untuk kereta kelas bisnis, dan Rp300.000 untuk kereta kelas eksekutif. Di tanggal 18 kita akan ada flash sale. Nah, di flash sale itu kita akan ada single tarif tuh. Jadi untuk kereta ekonomi tarifnya hanya Rp100.000, bisnis itu Rp200.000, eksekutif Rp300.000. Nah, tinggal nanti dipilih saja karena nggak semua relasi dan nggak semua tanggal itu ada diskonnya seperti itu. Selain tarif khusus atau flash sale, KAI juga telah membuka penjualan tarif promo sebesar 20% pada 18 dan 19 Maret 2025. Tarif promo tersebut akan berlaku untuk keberangkatan mulai 19 Maret hingga 11 April 2025 dengan kuota seat yang disediakan mencapai 38.000 kursi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan yang bersifat sementara, yakni tambal sulam, dilakukan dari wilayah Sadang menuju jalur Pantura dan dari Tanjung Pura Karawang hingga sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan. Seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm. Tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Ini pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi, mengurangi kecelakaan, Pak. Dari Sadang sampai ke Cikampek, yang dari Tanjung Pura sampai ke Kemanakan. Perbaikan ditargetkan rampung 10 hari sebelum Lebaran demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.